Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang sedang berjuang, izinkan aku menyampaikan satu pesan penting. Tahukah kamu, ada satu rahasia dari Al-Quran yang bisa menghapus segala penyakit, asalkan kita benar-benar kembali menjadi hamba. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap pesan kebaikan ini bisa jadi pahala jariah untuk kita semua. Sakit bukan hukuman, tapi undangan dari Allah untuk kembali mendekat. Kadang kita lupa bahwa hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita berdiri, tapi tentang seberapa sering kita bersujud. Allah, dalam kasih sayangnya, kadang menghadirkan rasa sakit bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan hati yang mulai menjauh. Sakit memaksa kita berhenti mengejar dunia, berhenti merasa mampu, berhenti merasa cukup tanpa doa. Di titik itu, kita mulai melihat ke langit, dan perlahan terucap lirih dari hati yang letih. Ya Allah, aku butuh Engkau. Dalam surah Al-An'am ayat 42, Allah mengingatkan bahwa umat-umat terdahulu diuji dengan kelaparan, kesempitan, dan gangguan fisik, agar mereka kembali tunduk sebagai hamba. Ini bukan kisah masa lalu semata, tapi peringatan bahwa setiap rasa sakit adalah sinyal kasih dari Allah agar kita kembali mendekat. Seperti seorang ayah yang menegur lembut anaknya yang tersesat arah, begitu pula Allah menegur hambanya yang mulai jauh. Karena itulah, sakit sering menjadi titik balik yang tak disangka. Banyak hati yang dulunya keras, menjadi lembut saat disapa sakit. Banyak jiwa yang dulunya jauh, justru kembali sujud saat tubuh tak lagi mampu menahan rasa. Sakit membuat kita sadar bahwa kita ini hanya hamba, bukan penguasa kehidupan. Dan ketika kita mau merendahkan hati, saat itulah pintu pertolongan Allah perlahan terbuka. Jika masih angkuh, Allah akan beri ujian yang lebih berat agar kita mau kembali. Sahabatku, kadang kita terlalu percaya diri dengan kekuatan diri. Kita merasa semua bisa kita atasi sendiri. Uang bisa membeli obat, gelar bisa memudahkan jalan, relasi bisa menolong kapanpun. Tapi perlahan, satu persatu pegangan itu runtuh, sampai kita berdiri sendiri dalam kelelahan. Dan saat itu, baru terasa, ternyata aku tak sekuat yang kukira. Selama kita masih merasa, aku mampu, Allah biarkan kita mencoba, agar kita tahu rasanya gagal tanpanya. Ujian yang tak kunjung reda bukan tanda Allah benci, tapi cara Allah mematahkan kesombongan, agar hati kita bisa kembali bersujud. Seperti tanah yang harus digemburkan dulu agar bisa menumbuhkan benih, begitu pula hati yang harus dilunakkan sebelum bisa menumbuhkan iman. Dan saat keangkuhan itu runtuh, kita menemukan rasa yang lama hilang, rasa butuh kepada Allah. Tiba-tiba sajadah terasa hangat, air mata tak bisa ditahan, dan hati berbisik lirih. Ya Rob, aku menyerah, aku pasrah, aku hamba-Mu yang lemah. Itulah titik baliknya bukan ketika penyakit hilang, tapi saat kita rela menjadi hamba-Nya. Ya Rob, penyakit ini telah melemahkanku, dan Engkaulah yang Maha Penyayang. Di saat semua rasa sakit menumpuk, Nabi Ayub alaihi salam menunjukkan pada kita cara terbaik seorang hamba meminta kesembuhan. Beliau tidak marah, tidak protes, tidak mengeluh. Padahal seluruh tubuhnya sakit, hartanya habis, anak-anaknya wafat satu persatu, dan hampir semua orang menjauh. Namun dari bibirnya justru terucap lirih, "Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin."
Ya Rob, sungguh, aku telah ditimpa penyakit, dan Engkaulah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Doa Nabi Ayub bukan sekadar permintaan. Itu adalah pengakuan cinta seorang hamba yang tetap yakin pada kasih Tuhannya meski seluruh dunia menjauh. Beliau tidak berkata, "Sembuhkan aku ya Allah," tapi justru, "Aku tahu Engkau Maha Penyayang." Itu artinya, aku percaya, Engkau tak akan meninggalkanku. Dan lihatlah, doa itu langsung diijabah oleh Allah. Allah berfirman, "Maka kami kabulkan doanya, kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya, bahkan kami lipat gandakan mereka." Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Kesembuhan datang bukan karena keluhan, tapi karena kepasrahan total seorang hamba. Bagaimana meminta solusi dari Allah jika kita masih menjauh darinya? Banyak dari kita ingin doa dikabulkan, tapi masih asik berjalan menjauh dari Allah. Ingin disembuhkan, tapi lisan masih ringan berdosa. Ingin ditolong, tapi hati masih enggan taat. Lalu kita bertanya, mengapa Allah belum menolongku? Padahal pertanyaan sejatinya, sudahkah aku benar-benar kembali mendekat? Karena Allah tidak menjauh, kitalah yang perlahan meninggalkannya. Bagaimana meminta solusi dari Allah jika kita masih menjauh darinya? Banyak dari kita ingin doa dikabulkan, tapi masih asik berjalan menjauh dari Allah. Ingin disembuhkan, tapi lisan masih ringan berdosa. Ingin ditolong, tapi hati masih enggan taat. Lalu kita bertanya, mengapa Allah belum menolongku? Padahal pertanyaan sejatinya, sudahkah aku benar-benar kembali mendekat? Karena Allah tidak menjauh, kitalah yang perlahan meninggalkannya. Kesembuhan bukan sekadar soal obat, tapi soal hati yang kembali pada pemiliknya. Jangan menunggu tubuh hancur baru mendekat. Bangun kesadaran itu sekarang saat napas masih ada, agar pertolongan Allah segera datang. Allah tidak butuh kita sempurna. Allah hanya ingin kita kembali. Cukup satu langkah kita mendekat, maka 1000 langkah pertolongannya akan menghampiri. Mulailah dari hal kecil tapi konsisten. Bangun amalan bersama keluarga. Baca Al-Quran bersama. Salat berjamaah, perbanyak istighfar dan sedekah. Sebab, hati yang dekat dengan Allah akan memancarkan kekuatan yang menenangkan seluruh tubuh. Dan disitulah, kesembuhan sejati perlahan dimulai. Kembalilah sebelum rasa sakit itu datang lebih dalam. Sahabatku, saat semua ikhtiar sudah dilakukan, saat semua pintu terasa tertutup, saat tubuh lelah dan jiwa rapuh, jangan buru-buru putus asa. Justru di sanalah waktunya membuka pintu terbesar, pintu kehambaan. Letakkan segala rasa mampu, lepaskan rasa kuasa, lalu tundukkan hati sepenuhnya. Ya Rob, aku lemah, aku tak mampu, aku hanya hamba-Mu yang sangat membutuhkan kasih-Mu. Ucapkan itu, bukan hanya di bibir, tapi dari relung hati yang paling dalam. Karena saat hati benar-benar pasrah, pertolongan Allah takkan pernah terlambat. Kesembuhan bukan dimulai dari tubuh, tapi dari jiwa yang kembali yakin. Yakin bahwa Allah lah Asy-Syafi, Sang Maha Penyembuh. Yakin bahwa rasa sakit bukan akhir, tapi awal dari keajaiban yang Allah siapkan. Dan keajaiban itu seringkali datang bukan karena usaha yang besar, tapi karena tangisan kecil seorang hamba yang kembali pulang. Allah tidak pernah menjauh, kita saja yang sering lupa jalan pulang. Sahabatku, jangan tunggu sakit makin parah untuk kembali padanya. Jangan tunggu hidup hancur dulu, baru bersujud. Karena setiap detik yang kita sia-siakan untuk menjauh adalah detik yang seharusnya bisa mendekat. Hari ini,
Mari kita pulang. Ucapkan dari hati, "Ya Allah, aku hamba-Mu. Aku ingin sembuh dan aku ingin dekat."